Jika sebuah mikroskop memiliki lensa objektif dengan fokus 4 cm. Nah, jadi diketahui di sini lensa objektif dengan fokus berarti fokus lensa objektif berarti FOB sama dengan 4 cm. Dan lensa okuler dengan fokus 1 cm berarti fokus lensa okuler FOK sama dengan 1 cm. Berjarak 20 cm, jarak lensa objektif dan lensa okuler itu sama dengan D, ada juga yang melambangkan dengan L, itu 21 cm. Pernyataan berikut yang benar, jika seseorang yang memiliki mata normal menggunakan mikroskop tersebut dengan mata tidak berakomodasi. Di sini saya buat catatan terlebih dahulu. Kalau untuk mata mikroskop ya, mikroskop dengan mata akomodasi maksimum. Di sini saya buat D-nya dulu, panjang mikroskopnya menjadi S aksen OB plus SOK. Kemudian kalau ini untuk maksimum ya, akomodasi maksimum. Kemudian kalau yang ditanya perbesarannya, M-nya, ini menjadi S aksen OB per SOB kalikan dengan SN per FOK plus 1. Akan tetapi kalau tanpa akomodasi, D-nya menjadi, panjang mikroskopnya menjadi S aksen OB plus FOK, kemudian M-nya itu satunya hilang, jadi S aksen OB per SOB kalikan sama SN per FOK. Oke, sekarang kita lanjutkan melihat pernyataan mana yang benar dari yang pertama. Bayangan yang dihasilkan oleh lensa okuler mengalami perbesaran sebesar 50 kali. Kita lihat dari A. Kita lihat berarti perbesaran MOK-nya berarti MOK. MOK itu sama dengan SOK per FOK. SOK-nya itu sama dengan SN, sama dengan titik dekat atau titik dekat mata normal, berarti 25 cm per FOK-nya adalah 1, artinya 25 kali, sedangkan pernyataan ini 50 kali, berarti belum tepat. Sekarang yang B. Bayangan yang dihasilkan oleh lensa objektif mengalami perbesaran 10 kali. MOB itu dapat dihitung dengan S aksen OB per SOB. Permasalahannya sekarang kita tidak punya S aksen OB dan SOB, kita hanya punya FOB. Di sini kita bisa cari berapa S aksen OB dan SOB-nya dengan adanya panjang mikroskop atau D. D itu sama dengan S aksen OB plus FOK. D-nya 21, S aksen OB-nya mau kita cari, ditambah FOK nilainya 1. Sehingga X aksen OB sama dengan 21 dikurang 1 sama dengan 20 cm. Ini bukan S aksen OK ya, tapi S aksen OB. Kemudian kita akan mencari SOB dengan rumus, saya hitung di sini ya. 1 per FOB sama dengan 1 per SOB plus 1 per S aksen OB. S aksen OB-nya sudah ada, kita mau mencari SOB. Berarti 1 per SOB sama dengan 1 per FOB-nya 4 dikurang SOB 1 per 20. Ini bisa disamakan penyebut. Berarti ini jadi 5 ya. Kemudian ini tetap 1 sehingga menjadi 4 per 20. SOB-nya berarti 1
sama dengan 20 per 4 sama dengan 5 cm. Ketemu, selesai di sini berarti S aksen OB-nya 20. Kemudian SOB-nya adalah 5. 20 bagi 5 adalah 4 kali. Jadi salah berarti pernyataannya bahwa MOB-nya 10 kali. Kita lihat jawaban C. Jawaban C, bayangan yang dihasilkan oleh kedua lensa sebesar berarti M total. Tadi M totalnya adalah, nih rumusnya. M sama dengan MOB kali MOK. Kita sudah cari tadi berapa MOB dan berapa MOK. MOB-nya 4 kali, berarti 4. Nih, yang ini ya. Kemudian MOK-nya 25. 25 kali yang ini. 4 kali 25 sama dengan 100 kali. Di sini pernyataannya, bayangan yang dihasilkan kedua lensa adalah 100 kali. Kita sudah menemukan jawabannya di jawaban C. Nah, kita tidak perlu lagi mencari D dan E. Cukup sampai option C. Soal selanjutnya, ini tampak pada layar, kemudian gambarnya sudah saya buat juga di sini ya, di papan. Nah, yang ditanyakan adalah kuat arus yang ditunjukkan oleh ampere meter. Artinya di sini kuat arus di sini. Sekarang kita buat dulu arah arus. Di sini ada satu buah baterai. Arah arus pasti ke kiri, dari positif ke negatif ya. Berarti ke sini ini kita buat I. Nah, kemudian I ini akan menemui cabang. Ada yang mengalir ke arah R3, ada yang mengalir ke arah R1. Berarti di sini kita buat I2. Dan ini boleh kita buat I1. Nah, sehingga berdasarkan hukum Kirchhoff 1, I itu sama dengan I1 tambah I2. Ini bisa jadi persamaan pertama ya, dari hukum Kirchhoff 1. Kemudian hukum Kirchhoff 2, bunyinya adalah sigma IR ditambah sigma GGL sama dengan 0. Ini kita bisa buat arah loopnya terlebih dahulu. Untuk yang atas, karena positifnya di sini cuma satu, gampang ya, loopnya seperti ini. Kalau yang bawah loopnya gini, karena mulai dari kutub positif baterai, jadi begini bentuknya. Nah, kalau yang ini berarti seperti ini bentuk arah alirannya. Berarti saya buat begini nih. Ini kita buat loop yang atas loop 1, yang bawah loop 2. Oke, kita mulai dari loop 1. Ada R1 berarti kemudian di sini ada, kita tidak usah melihat R1, R2, R3-nya, kita langsung saja ke angkanya. Berarti ada 3 I2. 3 I2 berarti I kali R ya, karena yang ada angkanya R, kita buat 3 I2. Kemudian ditambah dengan, untuk jalur yang ini ada 2 I biasa aja, I-nya nggak ada 1 atau 2-nya, 2 I. Kemudian negatif 12 sama dengan 0. Kemudian I ini kita substitusikan dari persamaan 1, berarti 3 I2 ditambah 2 I1 tambah I2 sama dengan 12. Ini langsung kita pindah ruas ke kanan, sehingga hasilnya adalah 3 I2 ditambah 2 I1 plus 2 I2 sama dengan 12. Hasilnya adalah 2 I1, I1-nya kita tulis duluan, ini ya. Kemudian 3 I2 ditambah 2 I2 plus 5 I2 sama dengan 12. Ini jadi persamaan kedua. Kemudian kita lanjutkan ke loop yang bawah, loop 2. Sama seperti tadi. Untuk jalur yang ini menjadi 2I. 2I ya. Berarti 2I. Kemudian jalur yang ini ada 6I1. Plus 6I1
negatif 12 sama dengan 0. I kita ganti dengan I1 plus I2. Berarti 2 kali I1 tambah I2, tutup kurung ditambah 6 I1 sama dengan 12. Ini menjadi 2I1 tambah 2I2 plus 6I1 sama dengan 12. Hasilnya adalah 8I1 plus 2I2 sama dengan 12. Ini adalah persamaan ketiga. Kemudian persamaan 2 dan 3 bisa kita eliminasi. Berarti ada 2I1 plus 5I2 sama dengan 12 dan 8I1 plus 2I2 sama dengan 12. Nah, di sini yang ditanyakan oleh soal adalah kuat arus yang ditunjukkan oleh ampere meter. Ini ampere meternya, kemudian ini kuat arusnya. Berarti yang ditanyakan adalah I2. Karena di sini ada I1 dan I2, maka akan lebih gampang jika kita mengeliminasi I1 karena akan langsung ketemu nanti jawabannya. Untuk mengeliminasi I1, pastilah kita harus kalikan ini dengan 4 biar di hasilnya nanti sama-sama 8I sehingga bisa habis ya. Ini jadinya yang atas menjadi 8I1 plus 20I2 sama dengan 48. Yang ini tetap dikalikan dengan 1 sehingga tetap hasilnya 2I2 sama dengan 12. Sekarang kita kurangi untuk mengeliminasi ini. 20I2 dikurang 2I2 hasilnya 18I2 sama dengan 36. Sehingga I2-nya sama dengan 36 dibagi 18 sama dengan 2 ampere. Jawabannya ada pada option B. Agar seseorang lebih mudah mengangkat beban, W sama dengan 5 kg, itu tampak pada gambar, dan agar keuntungan mekaniknya semakin besar, apa yang sebaiknya dilakukan? Di situ juga ditampilkan gambar otot tangan yang sedang mengangkat sebuah beban ya. Jadi untuk pada gambar ini berlaku prinsip pesawat sederhana pada tuas atau pengungkit, di mana keuntungan mekanisnya itu bisa dihitung dengan W per F atau bisa juga dengan lengan kuasa per lengan beban, di mana W-nya ini adalah beban, ini beban. Kemudian F ini adalah gaya kuasa. Kemudian ini lengan kuasa. Kemudian ini lengan beban. Baik, kita akan analisis dari option yang pertama. Yang pertama yaitu memperpanjang lengan beban. Berarti kalau ini lengan beban diperpanjang artinya semakin besar. Sedangkan posisinya adalah ada pada pembagi. Jika pembagi lebih besar, maka otomatis hasil keuntungan mekanisnya akan kecil. Berarti ini tidak mampu meningkatkan keuntungan mekanis. Jadi yang A otomatis salah karena kita mencari yang diperbesar itu yang bagian atas. Kalau yang bagian bawah yang diperbesar, maka hasil keuntungan mekanisnya akan semakin kecil. Kita ke option yang B, memperbesar gaya kuasa. Gaya kuasa otomatis letaknya di bawah lagi ya. Kalau letaknya di bawah, artinya keuntungan mekanisnya malah semakin kecil. Berarti B juga salah. Kemudian yang C, memperpendek lengan kuasa. Lengan kuasa ini keuntungan mekanis akan bertambah besar apabila lengan kuasa ini nilainya bertambah besar atau diperpanjang. Maka kalau memperpendek lengan kuasa hasilnya juga akan mengecilkan keuntungan mekanis. Kemudian yang D, menggeser lengan beban menjauhi titik tumpu. Lengan beban, jadi pengungkit itu kita gambarkan, ambil contoh satu jungkat-jungkit ya. Nah, jadi seperti ini. Saya buat ada orang di sini. Di sini saya buat beban. Nah, ini artinya memberi kuasa misalkan. Berarti ini lengan beban, kemudian ini lengan kuasa. Di sini keterangannya menggeser lengan beban menjauhi titik tumpu. Ini lengan beban dijauhi berarti lengan bebannya
diperbesar. Artinya kalau lengan beban diperbesar sama seperti tadi. Artinya memperkecil keuntungan mekanis juga. Kemudian kita lihat yang E, menggeser posisi beban ke arah titik tumpu. Menggeser posisi beban ke arah titik tumpu artinya beban yang ini digeser ke sini, mendekati titik tumpu. Artinya lengan bebannya diperpendek ya. Kalau lengan beban diperpendek artinya lengan beban diperkecil. Kalau ini lebih kecil, maka hasil keuntungan mekanisnya akan menjadi besar. Jadi kalau F dan LB diperkecil, keuntungan mekanisnya akan besar. Apabila F dan LB diperbesar, ini akan jadi kecil. Kemudian kalau mau memperbesar ini juga W dan LK juga harus diperbesar. Kalau kecil yang di atas, maka hasil ini juga akan kecil. Sehingga yang paling tepat adalah E. E itu dengan memperkecil lengan beban. Kalau lengan beban diperpendek, maka keuntungan mekanisnya akan semakin besar. Sehingga jawaban yang tepat adalah E.